Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa mahasiswa-mahasiswa FKIP Universitas Jambi yang berbahagia. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan sesi perkuliahan kita pada mata kuliah Supervisi Pendidikan. Dan pada sesi kali ini kita akan membahas topik mengenai kinerja organisasi sekolah. Organisasi sekolah adalah keseluruhan proses pengelompokan orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab, dan wewenang pendidikan pada jalur formal yang meliputi berbagai jenjang dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, serta pendidikan tinggi yang berfungsi melakukan transformasi input menjadi output. Kinerja organisasi sekolah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja organisasi sekolah sebagai suatu kesatuan atau lembaga pendidikan formal dalam menjalankan aktivitas organisasinya untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Kinerja organisasi sekolah merupakan hal pokok yang berperan besar dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di ruang lingkup sekolah. Kinerja bersumber dari sumber daya manusia yang dalam hal ini menyangkut tenaga kependidikan dalam pelaksanaannya di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, pengurus tata usaha, kebersihan, dan lain sebagainya yang ikut serta dalam penyelenggaraan jalannya kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Kemudian dengan organisasi yang pada dasarnya merupakan bentuk suatu pola atau perserikatan hubungan-hubungan melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan atau manajer dalam rangka mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. Organisasi yang sehubungan dalam hal ini yakni sekolah, di mana melalui kinerja organisasi yang keseluruhannya dapat dipengaruhi oleh sumber manusia yang berada di dalamnya, tidak luput dari yang namanya manajemen yang berisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan pengawasan. Kinerja organisasi sekolah merupakan kinerja organisasi sebagai suatu kesatuan atau lembaga pendidikan formal dalam menjalankan aktivitas organisasinya untuk mencapai tujuan pendidikan sekolah. Dalam pemahaman ini terdapat dua hal penting, yaitu proses dan hasil. Proses menunjukkan bagaimana kegiatan organisasi dalam menjalankan perannya, sedangkan hasil yang dicapai sebagai efek dari proses transformasi yang dilakukan organisasi sekolah. Sekolah memerlukan suatu pergerakan yang kuat sehingga keseluruhannya dapat berjalan secara berkesinambungan. Evaluasi terus-menerus dilakukan sehingga mendapatkan mutu yang baik. Kemampuan organisasi merupakan hal penting sebagai kemampuan untuk berubah. Dan melalui belajarlah perubahan itu digerakkan. Untuk menghasilkan perubahan, sekolah pembelajar menjadikan suatu perubahan sebagai bagian dari dinamika organisasi. Perilaku-perilaku yang ada pada sekolah pembelajar di antaranya, yang pertama, mengembangkan sumber daya manusia semaksimal mungkin. Yang kedua, memberikan fasilitas warganya dalam sekolah untuk bisa belajar. Yang ketiga, memberikan dorongan terhadap kemandirian, dalam hal ini warga sekolah. Yang keempat, mendorong adanya rasa tanggung jawab. Yang kelima, mengarahkan adanya kerjasama yang kompak dan saling mendukung. Yang keenam, memberikan pelayanan yang baik. Yang ketujuh, menyiapkan anggotanya untuk siap menghadapi adanya perubahan. Yang kedelapan, berpikir kritis tentang bagaimana cara mengelola dan mengambil tindakan dalam organisasi sekolah. Yang kesembilan, menjaga komitmen.
Dan yang ke-10, melibatkan stakeholder atau pemangku kepentingan dalam kegiatan yang dilakukan sekolah. Fase-fase yang perlu dilewati dalam meningkatkan kinerja organisasi sekolah ada 3 macam. Yang pertama adalah perencanaan kinerja, di mana perencanaan adalah suatu ide atau rancangan yang disusun untuk dikerjakan di masa yang akan datang dengan sasaran atau target yang ingin dicapai. Begitu pula dengan kinerja organisasi sekolah, di mana seorang kepala sekolah dan guru haruslah memiliki perencanaan untuk menghadapi tahun ajaran yang akan datang, seperti menyusun daftar pelajaran, menyusun RPP atau RPS, dan sebagainya. Kemudian adalah pembinaan kinerja. Pembinaan kinerja merupakan suatu kegiatan yang menciptakan pembahasan tentang apa yang harus dikerjakan ke depannya agar pekerjaan yang dilakukan dapat dikerjakan dengan baik atau hasil kerja yang memuaskan. Pembinaan kerja ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada pegawai atau guru, di mana pembinaan kinerja ini dilakukan komunikasi antara kepala sekolah, guru, serta pegawai-pegawai lainnya. Sementara yang terakhir adalah evaluasi dan penilaian kinerja, di mana proses ini bertujuan untuk mengetahui hasil kerja yang telah dikerjakan untuk dapat diperbaiki atau dibenahi kesalahan-kesalahan yang terjadi pada saat bekerja agar tercapainya kinerja yang baik untuk kedepannya, dengan harapan agar maksimal dapat diraih dan bekerja sehingga bisa menambah kepercayaan kepada masyarakat. Sementara itu, indikator-indikator yang menunjukkan kinerja organisasi sekolah antara lain: yang pertama, nilai prestasi siswa; yang kedua, kemampuan mempertahankan keterselesaian siswa untuk mengikuti program pendidikan; yang ketiga, tingkat kenaikan kelas dan kelulusan; yang keempat, tingkat penyimpangan perilaku siswa; yang kelima, jumlah siswa yang ada di dunia kerja; yang keenam, jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya; yang ketujuh, kebahagiaan dan kesejahteraan orang secara keseluruhan; yang kedelapan, tingkat pencapaian tujuan organisasi sekolah; yang kesembilan, ketercapaian keterlaksanaan program secara keseluruhan; dan yang kesepuluh, kemajuan dalam program pengembangan sekolah. Baik, itu tadi topik kita mengenai kinerja organisasi sekolah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.